Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Henan Putirai Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Liza Camelia Suryanata, analis Henan Putirai Sekuritas. Selamat sore Mbak Liza. Sore, halo. Mbak Liza, ini kalau kita lihat hari ini IHSG berada di zona hijau, menguat. Kita lihat rebound ya, setelah di sesi 1 kita lihat sempat berada di zona merah. Tapi Anda melihat apa yang memang menjadi penggerak ataupun penguat IHSG hari ini? Oke. Sepertinya yang sentimen yang lebih bermain adalah dari luar negeri. Seperti kita tahu di Amerika hari ini tanggal 27-28 tengah ada simposium ekonomi tahunan ya, annual meeting yang dilaksanakan di Jackson Hole. Itu dari berbagai kantor The Fed di Amerika. Nah, mudah-mudahan outcome dari mereka punya annual meeting ini adalah setidaknya satu yang diharapkan Demokrat dan Republik itu mencapai kata sepakat untuk digelontorkannya lagi stimulus sebesar 1 triliun US dollar. Nah, itu akan memberikan tambahan likuiditas kepada market yang diperkirakan juga akan selainnya membantu perekonomian Amerika, juga akan membuat sentimen positif pada regional dan global gitu. Tapi kemudian ya, Mbak Liza, tapi kalau kita lihat ya, pasar sendiri seberapa besar sih ekspektasinya terhadap tentunya pidato Jerome Powell ini? Dan apakah Anda juga melihat bahwa Jerome Powell ini memang diprediksi akan memangkas kebijakan tentunya di era pandemi ini? Ada melihat bahwa ini masih akan dilakukan oleh Jerome Powell? Untuk memangkas suku bunga lagi? Mungkin enggak ya, karena mereka udah mulai ke area 0% gitu. Dan ini sentimen positif lainnya yang lebih kuat bermain juga adalah mungkin Trump bilang kemarin bahwa pengobatan corona akan memakai cara plasma, sementara kita sih sebenarnya udah pakai itu ya, dan juga termasuk Rusia sama China gitu. Saya melihat bahwa entah apapun itu newsnya, bahwa market perlu sebuah trigger gitu. Apalagi kalau kita bicara IHSG, trigger untuk menembus resisten yang saya tunggu-tunggu beberapa hari ini, yaitu di 5364, dan kebetulan hari ini tembus ya, closingnya di 5371. So ini artinya kalau besok support 5364 ini berhasil dipertahankan, maka IHSG akan bisa terus jalan menuju target berikut, yaitu 5500. Itu adalah gap dari bulan Maret kemarin, ada gap di 5500. So that will be the next target yang akan dicapai untuk IHSG. Oke, jadi kalau kita lihat juga ekspektasi pasar cukup baik atau reaksi pasar cukup baik menanti bisa dikatakan pidato Jerome Powell ini ya, Bu Liza? Iya. Oke. Nah, kita juga lihat bahwa hari ini perpanjangan PSBB transisi ketiga di DKI Jakarta. Bahkan Pemprov DKI juga ada rencana untuk kembali membuka bioskop. Anda melihat seberapa besarkah ini berpengaruh untuk pasar? Ini kemarin kita udah membahas ini, dan mungkin ada beberapa emiten di sektor properti yang lebih diuntungkan. Contohnya adalah Pakuwon, Summarecon, dan Ciputra ya, karena mereka juga punya beberapa malls yang memang di dalamnya ada bioskop. Jadi diharapkan itu akan menambah jumlah pengunjung lagi gitu. Ya, intinya adalah memang penanganan COVID-19 ini masih menjadi pantauan yang cukup ketat buat baik dalam sentimen domestik maupun luar negeri. Dan sambil bahwa perlombaan pembuatan vaksin ini ya oleh banyak negara, banyak perusahaan pharmaceutical juga masih dijalankan. So kita melihat arahnya mungkin semakin positif gitu. Oke, baik. Ini kalau kita lihat lagi terkait dengan subsidi gaji, ya memang ini
cairkan kita lihat hari ini. Anda melihat seberapa besar sih pengaruhnya ini dengan harapan bahwa ini mampu untuk kembali memutarkan roda ekonomi? Oke, rencana-rencana bantuan paket bantuan sosial ini sejujurnya sejatinya memang bagus ya. Ini merupakan suatu bantuan yang akan sangat berguna sekali buat masyarakat. Tapi yang akan lebih kita pantau nantinya adalah implementasinya. Karena kita tahu kan, ya Pak Jokowi sudah menyetujui berbagai paket stimulus. Beliau juga sudah bilang sendiri, pemerintah sudah banyak menggelontorkan paket stimulus untuk dalam rangka proses pemulihan ekonomi nasional due to COVID-19. Tapi implementasinya masih belum bisa merata dan inilah yang menjadi ganjalan gitu ya dan kerap kali menimbulkan kritisi. So ya kedepannya saya harus melihat bahwa masyarakat memang mendapatkan bantuan ini dengan merata dan mampu meningkatkan daya beli mereka dan nantinya angka itu sendiri akan tercermin dalam GDP third quarter atau maybe fourth quarter nanti akan kelihatan sendiri. Nah ini dia saran tentunya bagi investor dengan adanya tadi berbagai sentimen dan juga ya diharapkan ini menjadi sebuah angin segar pastinya. Saran dari Anda Mbak Liza? Oke, ini walaupun sebanyak sentimen positif sudah di market ya, kemudian harga emas juga udah mulai turun, ya kan, bertepatan juga dengan annual meeting Jackson Hole ini, memang harga emasnya udah beberapa lama menunjukkan pelemahan, so this is perfect timing. Kemudian US dollar juga ikut melemah, rupiah kita sedikit bertahan di sekitar 14.600, 14.700. Optimisme saya masih bergantung pada sektor defensif sih kalau mau bilang untuk amannya aja gitu. Ya still karena biar gimana masyarakat masih memerlukan pemenuhan kebutuhan di bidang yang basic dulu gitu. So masih consumer yang defensif, baik itu daily staples maupun pharmaceuticals. Kadang-kadang sektor mining juga perlu dipantau karena dengan diharapkan adanya perbaikan ekonomi secara global ke depannya gitu. Nah, otomatis harga-harga komoditi juga harusnya ada rebound. Oke, terakhir Mbak Liza, jadi prediksi Anda untuk IHSG besok apakah masih akan melanjutkan penguatannya? Oke, walaupun saya bilang this is a good closing di atas 5364, tapi saya perlu semacam breakout yang lebih solid lagi gitu ya, di atas 5.400, ya kan tinggal sedikit lagi, tinggal 30 poin lagi. Kalau bisa di atas 5.400, mungkin jalannya ke 5.500 akan lebih meyakinkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Liza untuk informasinya. Pemirsa, Liza Camelia Suryanata, analis Henen Putih Sekuritas.